Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih kalau merenungkan akhir hidup itu justru bisa bantu kita jalani hidup sekarang dengan lebih baik? Kedengarannya mungkin agak suram ya, tapi ini teknik kuno yang katanya ampuh banget buat dapat kejernihan. Bener banget. Sumber kita kali ini kan dari kutipan buku Clear Thinking ya. Dan kita mau fokus ke satu bagian spesifik di bab 5.3 tentang memento mori. Memento mori. Iya, itu frasa Latin, artinya ingatlah akan kematian. Filsuf kuno kayak Seneca itu nyaranin kita buat siapin pikiran seolah-olah kita udah di penghujung usia gitu. Wah, Tujuannya tapi bukan buat jadi murung ya, tapi lebih ke nyaring, memfilter apa sih yang benar-benar penting. oke. Jadi misi kita sekarang ini ya, kita coba gali bareng gimana teknik memento mori ini dari materi yang kita pegang bisa jadi semacam alat bantu gitu ya, buat Anda ngelihat prioritas hidup lebih jernih. Yuk kita bedah langsung aja. Sip. Jadi intinya memento mori ini, kayak yang diungkap Seneca dan dijelasin di bab ini, itu gunain kesadaran kita kalau hidup ini nggak abadi ya, sebagai lensa perspektif. Lensa perspektif, oke? Pas kita bayangin akhir hidup, hal-hal sepele yang biasanya bikin kita pusing itu cenderung ya memudar gitu. Yang esensial, yang penting banget jadi kelihatan jelas. Jadi kayak di filter otomatis gitu ya? Nah iya, ini maksa kita nanya ke diri sendiri, apa sih yang bener-bener berarti buat saya? Menarik. Sumber kita ini kan juga nyinggung gimana pemikiran ini bantu meminimalkan penyesalan ya. Betul sekali. Mirip pas ambil keputusan gede. Dia bayangin dirinya umur 80, terus nanya, bakal nyesel nggak ya kalau nggak ngelakuin sesuatu? Iya, persis. Ini kan sejalan banget ya sama gagasan di materi ini yang bilang kita lebih menyesali hal-hal yang tidak kita lakukan daripada hal-hal yang kita lakukan. Bener banget. Dan sumber ini malah ngedalemin lagi, dibilang kalau rasa sakit karena mencoba terus gagal itu mungkin rasanya intens ya, tapi biasanya cepet hilang. Nah, sebaliknya ada kutipan lagi nih. Rasa sakit karena gagal mencoba itu kurang intens, tapi nggak pernah bener-bener hilang. Aduh, Nah, itu dia. Itu penyesalan yang kayaknya ngebayangin terus. Jadi memento mori ini kayak ngedorong kita buat berani bertindak biar nggak kejebak penyesalan jenis kedua itu. rasa sakit yang nggak pernah benar-benar hilang. Itu dalam juga ya. Kayak luka kecil tapi ganggu terus. Berarti memento mori ini semacam vaksin gitu ya, buat penyesalan jangka panjang. Haha, iya, bisa dibilang gitu. Semacam pengingat biar berani nyoba hal yang penting. Nah, selain itu, perspektif ini juga ngubah cara kita lihat kepemilikan loh. Oh ya, gimana tuh? Contohnya rumah deh. Dalam latihan memento mori yang digambarin di buku ini, nilai rumah itu bukan lagi cuma soal investasi atau harga pasaran. Terus nilainya jadi apa dong? Nilainya geser. Di sini disebutin rumah itu mungkin muncul di pikiran kita dalam konteks hubungan sama kenangan. Maksudnya? Ya, kayak makan malam keluarga, suara ketawa, mungkin tangis juga, pesta-pesta kecil, momen sama pasangan, serunya main board game, sampai mungkin bekas coretan tinggi badan anak di pintu. Oke. Jadi lebih ke pengalaman ya? Tepat. Kepemilikan jadi penting bukan karena bendanya, tapi karena dia memungkinkan terjadinya pengalaman dan hubungan bermakna itu. Jadi nilainya bukan apa bendanya, tapi buat apa benda itu ada di hidup kita. Wah, ini pergeseran yang fundamental banget ya. Jadi, memento mori ini radikal ngubah cara kita menilai aset. Bukan lagi nilai pasar, tapi nilai pengalaman yang bisa dihasilkannya. Pemikiran soal nilai sejati ini, pengalaman di atas benda, sebenarnya nyambung nih ke ide berikutnya di bab 5.4 yang disinggung sumber ini. Iya, betul. Ada kaitannya ke sana. Bab 5.4 itu nyebutin gimana memento mori bantu kita ngelihat lebih jernih kesenjangan antara siapa kita sekarang sama sosok ideal yang pengen kita capai. Kesenjangan ya? Iya, jadi ngasih perspektif yang lebih objektif. Seperti yang diringkas di kutipan kunci dari bagian itu, apa yang paling penting menjadi jelas. Kayaknya banyak gerigeban ngerasain ada kesenjangan itu. Tapi, ya gitu deh, susah ngelihatnya dengan jernih di tengah kesibukan sehari-hari. Nah, memento mori ini fungsinya kayak kacamata kejernihan itu. Ada kutipan lain yang bagus banget dari bagian ini. Kebijaksanaan adalah mengubah pandangan masa depan Anda menjadi pandangan ke depan saat ini. Oh, ini nyambung ke Bezos tadi ya? Persis. Kita kayak minjem perspektif dari diri kita di masa depan buat bikin keputusan bijak hari ini. Memento mori itu alat praktis buat kebijaksanaan semacam itu. Oke. Jadi, kalau kita coba simpulkan nih ya,
Memento Mori ini jauh banget dari sekedar mikirin kematian yang suram gitu. Ini tuh alat mental yang praktis, yang sumbernya dari kesadaran kita akan batas waktu kita buat mencapai kejernihan pikiran. Tepat sekali. Ini tuh soal memprioritaskan hubungan, pengalaman, sama tindakan yang benar-benar ngasih makna. Sekaligus yaitu tadi, meminimalkan potensi penyesalan yang menghantui di kemudian hari. Seperti yang ditekankan kutipan-kutipan dari bab 53 tadi. Intinya sih, hidup lebih penuh, lebih sadar, bukan malah terobsesi sama akhirnya itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda yang dengerin. Gimana Anda bisa nerapin ini dalam skala kecil? Mungkin nggak perlulah ya meditasi mendalam tiap saat. Tapi coba deh sesekali, pas lagi hadapin pilihan atau mau nentuin prioritas, pakai lensa akhir kehidupan ini. Coba lihat, prioritas apa yang tiba-tiba jadi terasa lebih penting buat Anda? Dan sebagai penutup nih ya, sebuah pemikiran buat direnungkan, terinspirasi langsung dari latihan di sumber kita ini. Kalau Anda benar-benar nerapin perspektif akhir kehidupan ini hari ini, satu aja tindakan kecil, apa yang bakal Anda lakuin secara berbeda sebelum hari ini selesai? Coba dipikirin.